Hai YouTube, kenalin nama aku Yola dan ini adalah video pertamaku. Untuk kedepannya aku bakal sering ngobrolin masalah buku di channel ini. Nah kali ini aku bakal sharing buku-buku apa aja sih yang udah aku baca selama tahun 2023 kemarin. Totalnya ada sekitar 60 buku. Beberapa aku baca lewat Kindle, tapi kebanyakan aku baca buku fisiknya. Penasaran apa aja? Aku bakal jelasin ke kalian satu persatu. Nah, nanti aku ngejelasinnya bukan dari yang awal banget aku baca sampai yang terakhir, bukan juga dari yang paling aku suka sampai yang enggak suka, tapi random aja dari yang terdeket posisinya dari aku sekarang, oke? Nah, langsung aja. Aku punya The Door to Door Bookstore, karyanya Carsten Henn ya. Dia ini penulis asal Jerman kalau nggak salah. Jadi bercerita tentang pria berusia 70-an namanya Karl Kalhoff, dan dia bekerja di sebuah toko buku, tapi dia menyediakan layanan delivery buku ke pelanggan-pelanggannya, di mana pelanggan-pelanggannya itu menurutku memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan unik-unik. Lalu pada sewaktu-waktu dia ketemulah sama anak kecil namanya Sasha, dan anak ini nantinya akan merubah hidupnya. Menurutku seperti itu. Nah, di Goodreads aku sempat nulis gini, kalau saat aku baca buku ini itu rasanya kayak aku makan es krim, karena buku ini tuh mood booster banget gitu loh. Jadi gimana ya, bawaannya seneng. Kalau kalian mau baca buku yang ringan, yang bikin happy gitu, tapi juga ada maknanya, nah buku ini tepat banget buat kalian baca. Namanya The Door to Door Bookstore. Aku kasih buku ini rating 5 di Goodreads. Oke. Next. Aku punya, nah kalian pasti udah banyak yang tahu juga, As Long as the Lemon Trees Grow, karyanya Zulfa Katuh. Ini buku awalnya aku pesen di Book Depository kalau nggak salah ya, versi Inggrisnya, tapi lama banget nggak datang-datang bahkan sampai sekarang. Lalu untungnya Mizan itu ngeluarin buku ini waktu itu, langsung aja aku beli kan, dan bahasa Indonesia pula, covernya pun nggak kalah cantik ya kan. Nah, dan isinya pun bagus banget. Jadi ini berlatar belakang perang di Suriah pada waktu itu, dan ini merupakan kisah cinta antara Salama dan Kinan. Waktu aku baca buku ini tuh rasanya apa ya, yang pasti sedih banget sih ya. Aku bisa ngerasain gimana sih ya kalau misalkan aku ada di posisinya si Salma gitu kan ya. Dan aku jadi buat aku merasa bersyukur banget gitu kalau aku tuh hidup tuh di sini gitu, walaupun banyak orang yang ngejelek-jelekin Indonesia, tapi ya aku masih sangat bersyukur karena di sini lebih aman, jauh lebih aman dibandingkan di sana ya, kondisinya masih perang. Nah, di buku ini juga melukiskan kisah cinta juga antara si Salma dan Kinan, yang menurutku apa ya, yang indah banget sih menurutku. Tapi juga ada satu bagian dimana aku terkaget-kaget ya bacanya, dan kalian harus baca sendiri karena aku nggak mau spoiler ya. Dan di situ aku jadi, hah, kok ternyata gitu kan. Ya, tapi aku bisa memaklumi gitu. Memang mungkin saja saking traumanya si Salma itu bisa seperti itu gitu loh. Kalian harus baca sendiri sih karena ini bagus banget. Aku kasih buku ini 5. Kayaknya sih 5 ya, karena aku merasa ini bagus banget kok. 5 ya, 4 atau 5 gitu lah. Oke. Ya, As Long as the Lemon Trees Grow. Kalian harus baca banget. Ya, lalu selanjutnya ada buku traveling, judulnya Banyak Jalan Menuju Praha, karyanya Mas Anton Kurnia. FYI, aku tuh suka banget sama buku-buku berbau traveling.
Nah, apalagi bukunya Mas Agustinus Wibowo yang love banget gitu ya. Aku sampai punya semuanya, juga Mbak Trinity. Nah, kemarin waktu aku dapetin buku ini, aku juga aku senang banget sama buku ini. Jadi buku ini tuh pas aku baca gitu, banyak hal yang sebelumnya aku nggak tahu dan akhirnya aku jadi tahu gitu. Dan salah satunya aku pengen banget ke Turki dan mengunjungi sebuah museum. Aku lupa museumnya apa, tapi museum itu jadi museum itu mengumpulkan barang-barang dari sepasang kekasih yang cintanya itu kayak kasih tak sampai gitu ya. Bahkan di sana itu dipajang batang-batang rokok milik si perempuannya ini waktu dia nungguin laki-lakinya ini. Gimana? Nah, pokoknya aku speechless sih. Dan juga beberapa kisah lainnya. Jadi tuh aku paling suka buku traveling yang dia itu punya makna gitu loh. Salah satunya sih ini sih, aku surprisingly suka banget sama buku ini, dan tipis pula ya, nggak butuh waktu banyak untuk ngabisin ini. Aku ngasih buku ini rating 4 atau 5 di Goodreads. Next, aku punya ini, mumpung lagi ngomongin buku traveling, aku punya Crossroad tentang tentang road trip Toraja dan Pilihan Hati, karyanya Rosa Indah. Nah, buku ini sebenarnya aku beli karena aku lagi pengen nostalgia masa-masa aku terakhir traveling sama almarhumah nenek aku ke Makassar dan Toraja, dan semua tempat di sini udah pernah aku kunjungin. Tapi sayangnya buku ini ya hanya sebatas kayak dokumentasinya si Mbak Rosa Indah ini jalan-jalan aja, dan bagi aku, menurutku maknanya itu kurang dapat gitu, nggak seperti yang aku baca sebelumnya kayak yang banyak jalan menuju Praha ini gitu loh, atau buku-buku traveling yang lainnya gitu, kayak buku The Naked Traveler punyanya Mbak Trinity, dan juga kayak Mas Agustinus Wibowo. Bukan maksudnya membandingkan, tapi alangkah baiknya gitu kalau ya adalah makna yang bisa kita ambil. Nah, pas aku baca buku ini ya udah kayak ya udah baca ceritanya dia lagi jalan-jalan aja gitu loh. Sejauh ini sih aku nangkepnya sih kayak gitu ya. Nggak tahu kalau mungkin orang yang udah pernah baca terus ternyata dia suka, itu pilihan ya mereka, karena setiap buku itu pasti memiliki pembacanya masing-masing ya kan. Nah, aku kasih buku ini rating 3 di Goodreads. Lalu aku punya buku klasik judulnya The Lady of the Camellias. Nah, buku ini karyanya Alexandre Dumas Junior. Aku sebenarnya waktu itu pengen nyari Penguin klasiknya karena covernya itu bagus banget gitu kan. Nah, tapi aku rasa sih ya, kalau klasik nih menurut pengalamanku ya, kayaknya aku lebih baik baca Indonya ya kalau memang ada gitu kan, daripada harus baca Inggrisnya tapi aku nggak paham terus berujung aku nggak suka, padahal ternyata buku itu bagus banget ya kan. Nah, akhirnya aku memutuskan lah ini untuk nyari buku Indonya, dan jarang banget yang punya. Ini pun second aku beli dengan harga murah banget di Shopee. Nggak apa-apa, tapi masih bisa layak baca. Dan buku ini tuh berkisah tentang seorang wanita. Jadi dia ini Margaret namanya. Dia ini mungkin seperti, mohon maaf, seperti wanita panggilan mungkin ya pada zamannya. Dan dia punya banyak hutang dan sedang sakit pada saat itu. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki yang namanya adalah Armand Duval. Dan lalu mereka akhirnya jatuh cinta. Nah, sebenarnya si Margaret ini berniat serius sama si Armandnya. Namun sayang, keluarganya Armand tidak suka sama Margaret. Dan ya akhirnya seperti itu. Berdikasih tak sampai juga, sampai akhirnya sedih sih ya. Jadi
si bapaknya ini mohon-mohon sama Margaret untuk ngejauhin Arman. Akhirnya Margaret pun bersedia untuk pura-pura nggak cinta lagi sama Arman, padahal sebenarnya enggak gitu. Sampai akhirnya si Margaret ini sakit-sakit dan meninggal. Gimana ya, suka tapi tidak sesuka buku klasik, tidak sesuka buku-buku klasik lainnya yang udah aku baca gitu kan. Dan ada satu part yang itu creepy menurut aku ya, di bagian awal saat si Arman mau memindahkan jasadnya si Margaret ke tempat lain. Nah, di sana digambarkan bahwa digali lagi kan. Nah, dibuka lagi dan terlihatlah itu kan kondisinya yang sudah tidak layak, dan itu benar-benar serem. Kalian kalau mau baca boleh nih, The Lady of the Camellias, karyanya Alexandre Dumas Jr. Oke, aku kasih buku ini rating 3 di Goodreads. Oke, next aku punya buku klasik favorit aku sepanjang masa, yaitu Frankenstein karyanya Mary Shelley. Aduh, kenapa juga aku baru baca buku ini gitu kan? Karena aku suka banget, suka parah sih sama buku yang satu ini. Jadi sejujurnya ini tuh buku horor ya, tapi entah kenapa ya si Mary Shelley ini itu penulisannya, oh my god, ini tuh aku nggak tahu aku doang yang lebay apa enggak. Jadi kayak bacanya itu kayak tergetar gitu hatinya. Ya kayak gitulah ya. Jadi nih aku bahkan banyak banget kasih annotation di sini karena ini segitu bagusnya sih. Jadi kalau di sini ya ditulisnya kisah lugas dan tegas tentang hakikat manusia. Ya bener banget ya. Jadi dari sini itu banyak banget maknanya, banyak banget pelajaran yang bisa diambil dari buku ini. Padahal saat itu si Mary Shelley nulisnya itu waktu dia amat sangat muda. Dan kalau nggak salah ya, dia itu awalnya nulisnya pakai nama orang gitu. Dan untuk suatu lomba ya kayaknya pada masanya, dan ternyata dia tuh menang gitu. Ini nggak ada serem-seremnya sih menurutku, karena ini lebih banyak filosofinya. Kalian harus baca banget, paling nggak sekali seumur hidup kalian harus baca Frankenstein. Oke, 5 of course dari aku. Lalu aku ada buku klasik lagi dari Scott Fitzgerald ya, judulnya The Great Gatsby ya. Siapa yang nggak tahu buku ini, yang filmnya pemainnya adalah Leonardo DiCaprio ya, walaupun aku belum pernah nonton. Dan akhirnya aku memutuskan untuk baca ya, seperti apa sih gitu kan kisahnya. Jadi aku baca versi Inggrisnya, dan ini bukunya udah lama banget, Penguin yang edisi lama kalau nggak salah ya. Jujur agak kesulitan sih ya bacanya, tapi secara garis besar aja ya. Jadi si Mr. Gatsby ini ya, singkatnya adalah orang kaya baru. Orang kaya baru, dan dia dulu punya kekasih atau mungkin yang dia sukain, dan sekarang orang itu udah menikah ya. Dan kayak gimana ya, sebenarnya buku ini punya akhir yang agak tragis menurutku ya. Tapi aku karena nggak begitu ngerti, jadi aku nggak akan ngebahas banyak sih ya. Secara garis besarnya seperti itu sih. Jadi si Mr. Gatsby-nya ini menurut aku agak show off ya akan kekayaannya dia gitu. Kalau menurut kalian gimana yang udah pernah baca? Seperti apa sih maksudnya kisah yang bisa diambil dari, makna yang bisa diambil dari buku ini tuh seperti apa? Boleh komen. Oke, buku ini aku cuman kasih rating 3 di Goodreads. Nextnya aku punya buku Indonesia, judulnya She's the Boss, karyanya Wiwi Suyanti ya. Covernya bagus banget ya kan. Nih, oke.
Dan ini berkisah tentang seorang bos televisi ya, anaknya bos televisi yang nantinya dia uh, akan menjabat sebagai CEO-nya. Maksudnya dia akan menuruni tahta ayahnya ya sebagai bos di sana. Dan seorang karyawan laki-laki nantinya yang akan jatuh cinta sama dia. Nah, gimana tuh? Aku ngomong bertele-tele banget kan. Nah, sorry. Jadi, ya secara garis besar gitu, kisah cinta antara karyawan dan bos, intinya gitu sih. Nah, bos cewek ya. Jadi, buku ini tuh kurang lebih 500 halaman ya, 500 halaman. Tapi aku cepet banget ngabisinnya hanya dalam, mohon maaf kalau di sini ada suara motor, mobil, karena aku berada di ruang tamu. Jadi semuanya kadang terdengar, oke? Jadi banyak iklan. Nah, oke, lanjut. Jadi aku cuma ngabisin buku ini dalam waktu 2 hari. Karena sebenarnya buku ini tuh amat sangat page turner, tapi bagus sih, terhibur gitu kan dengan tingkah konyolnya si laki-laki ini gitu kan. Tapi ya udah sebatas itu aja. Untuk baca ulang kayaknya enggak. Tapi buku ini buku bagus. Aku kasih buku ini rating 4 di Goodreads. Kalian yang mau coba baca boleh. Oke, nextnya aku punya mungkin modern klasik kali ya kategorinya, yaitu Normal People dari Sally Rooney. Nah, buku ini buku yang mungkin banyak banget orang suka di luaran sana, tapi aku pribadi aku kurang suka karena apa ya, aku stres ya waktu bacanya gitu loh. Mungkin karena tokoh-tokohnya yang terlalu complicated gitu loh pemikirannya dan kehidupan yang mereka jalani gitu kan. Ya sebenarnya sih ini tuh kisah tentang remaja ya, remaja mungkin high school to college mungkin ya. Tapi aku nggak suka aja gitu karena apa ya, karena banyak juga beberapa adegan kekerasan gitu ya, yang dilakukan si kakak dari yang perempuannya gitu, yang menurut aku tuh apa ya, nggak nyaman aja gitu waktu membacanya. Jadi buku ini aku cuman kasih rating 3 di Goodreads. Mungkin nggak tahu bagi sebagian orang di buku favoritnya ya, mungkin karena apa aku juga kurang tahu, tapi aku pribadi nggak suka. Lalu ada buku favorit aku waktu aku SMP, yaitu Saraswati Si Gadis Dalam Sunyi, karyanya Bapak A.A. Nafis ya. Bagi kalian yang mungkin pernah dengar Robohnya Surau Kami, nah ini penulisnya sama, Bapak A.A. Nafis. Tapi aku pribadi aku lebih suka buku yang ini karena apa ya, sebenarnya kisahnya itu menyedihkan ya, menyedihkan. Jadi ceritanya tuh tentang seorang anak atau bisa dibilang remaja yang bisu tuli, dan dia itu meninggal oleh seluruh keluarganya, yang tersisa tuh hanya dia gitu waktu itu. Lalu akhirnya dia dirawat oleh bibinya dan dipulangkan ke kampung ya. Pokoknya ceritanya itu menyedihkan ya. Juga waktu awal-awal dia jatuh cinta yang sama sepupunya gitu. Pokoknya kesedihan tuh datang terus menerus gitu. Dan tak kenapa memori saat aku baca buku ini tuh lekat banget gitu sampai sekarang, sampai di tahun 2003 kemarin gitu. Aku pengen banget gitu baca ulang buku ini. Aku sebenarnya udah punya buku ini tapi hilang atau kemana. Jadi aku cari-cari tuh kan di Shopee, di Tokopedia, dan akhirnya aku nemu. Walaupun ini second hand, tapi aku nggak peduli ya, aku pengen baca lagi, dan untungnya kondisinya masih sangat layak baca gitu. Buku ini aku kasih rating 4 di Goodreads. Ini buku favorit aku banget gitu. Aku masih inget sih saat-saat aku baca buku ini. Oke, selanjutnya
ada buku historical romance sih sepertinya ya, judulnya Tanah Bangsawan, karyanya Filian Nur. Nah, ini buku berkisah tentang seorang laki-laki Belanda yang jatuh cinta sama wanita Indonesia, ya, dimana wanita Indonesianya ini dia itu berjuang untuk Indonesia, dan ada sebuah pengkhianatan yang dilakukan si wanita ini ke laki-laki tersebut yang membuat laki-laki tersebut tuh sakit hati gitu. Intinya seperti itu. Dan kenapanya kalian harus baca sendiri, kenapa dia mengkhianati. Buku ini cukup bagus karena aku suka banget sih ya sama buku-buku yang berbau historical gitu, yang masa-masa penjajahan gitu, apalagi dibalut dengan romantika ya kan, suka banget gitu. Dan yang suara motor lagi, dan di sini si perempuannya ini sering banget nyeritain atau ngedongengin laki-lakinya ini kisah-kisah tentang pewayangan. Nah, aku jujur aku suka ya novel-novel seperti ini gitu. Aku kasih buku ini rating 4, tapi sayangnya nggak ada di Goodreads. Kalaupun ada, aku bakal kasih buku ini rating 4. Oke, nextnya juga ada historical romance lagi, yaitu Tunggu Aku di Batavia, karyanya Niketut Yuni Swastuti. Aku pun juga suka. Ini juga kisah tentang wanita Indonesia yang jatuh cinta sama laki-laki Belanda. Dan ini manis banget sih ya, manis banget, dan juga menyedihkan karena ya kalian harus baca sih. Kalau aku ngomong mungkin bakal spoiler gitu kan. Jadi di sini POV-nya itu dari si cucunya si perempuan tadi gitu loh, yang mencari kakeknya yang mana orang Belanda tersebut gitu, yang mereka itu terpisah lama banget, dan saat masa-masa penjajahan Jepang waktu itu mereka kepisah, dan sampai saat ini belum bisa bertemu. Dan si neneknya sekarang sedang sakit parah. Permohonannya adalah dia bisa ketemu lagi sama suaminya dulu ya, karena mereka udah menikah dulu ya. Bagus. Ini juga merupakan pemenang kedua kategori novel kompetisi 500 juta Wiku 2021. Wajar sih, aku juga suka banget. Aku kasih buku ini rating 4 di Goodreads. Dan buku ini adalah buku favorit aku, tapi please don't judge a book from its cover, karena menurut aku sebenarnya covernya nggak bagus ya. Kalau aku loh nggak bagus, tapi ini buku sekali duduk tapi bisa buat aku nangis terseduh-seduh. Nggak tahu lebay atau enggak, tapi mungkin kalian yang udah pernah baca ngalamin juga atau enggak gitu, berarti aku doang yang lebay. Tapi aku jadi sesedih itu pas baca ini. Konfliknya ada ya, ceritanya nggak bertele-tele dan juga nggak terlalu cepet. Pas ini berkisah tentang seorang dokter forensik ya, perempuannya dokter forensik yang memiliki kekasih, yaitu seorang gangster. Dan ini sweet ya, ada pahitnya, menyedihkan, pokoknya seperti itulah. Aku sampai ternangis-nangis gitu, seperti orang bodoh. Tapi aku bakal baca lagi, walaupun semenyedihkan itu aku bakal baca ulang. Lagi pula ini tipis banget, aku bakal baca ulang. Aku kasih buku ini rating 5. Ini dari Steffi Anindita. Bagus banget. Lalu aku punya novel romance lagi dari Dr. Gia Pratama, yaitu Cinta 31.000 Kaki. Nah, ini adalah cerita
Fun fact-nya, ini adalah cerita dari orang tuanya, maksudnya kisah nyata orang tuanya si Dokter Gia, yaitu ayah ibunya ya, yang mana ayahnya ini seorang pilot maskapai ternama Indonesia, dan ibunya yang kalau nggak salah seorang wanita karir ya, cukup sukses. Tapi yang aku concern di sini adalah perjuangannya si bapaknya Dokter Gia ini dari awal sampai dia bisa menjadi pilot. Dia itu cuman seorang anak petani miskin ya di kampung yang kerjaannya ngangon kerbau gitu di sawah, dan tadinya hanya cuman bisa ngelihat pesawat gitu dari atas kerbaunya ya kan. Dan bayangin suatu saat dia jadi pilot gitu kan. Dan aku suka banget sih, suka banget. Sayangnya dia juga, buku ini juga belum masuk di Goodreads. Andai aja udah masuk di Goodreads, aku pasti kasih rating 5 untuk buku ini karena sebagus itu. Dan juga gak terlalu tebel ya, buku yang cepet habis gitu, tapi maknanya dapet. Oke. Lalu next, buku yang adult, judulnya Chasing the Blue Flames. Ini karya penulis Indonesia juga, namanya Salvina ya. Ini ada unsur magical realismnya juga. Jadi dengan latar Kawah Ijen ya. Tahu dong Blue Flames ya, Kawah Ijen terkenal banget. Nah, bercerita tentang Lulu yang ingin move on dari pacarnya ya, yang beda agama gitu loh. Suatu saat dia ke Kawah Ijen dan dia mendapat kesempatan kedua untuk mengulang kembali masa-masanya saat dia masih sama pacarnya dulu. Apakah akan merubah jalan hidupnya? Kalian harus baca. Cukup bagus. Ini bikin aku nostalgia ke masa-masa kuliah ya. Karena ada jalan-jalannya ya kan ke Jawa Timur gitu. Saat aku kuliah juga aku jalan-jalan ke Jawa Timur walaupun bukan ke Banyuwangi gitu kan. Ya, bagus. Aku kasih buku ini rating 4 di Goodreads. Lalu ada Rumah Kertas karyanya Carlo Maria Dominic ya. Secara garis besar ini bercerita tentang seorang kolektor buku di mana rumahnya dipenuhi oleh buku-buku sampai dengan kamar mandinya gitu. Lalu suatu saat dengan gilanya dia membangun rumah dengan buku-buku tersebut. Jadi kalau orang normal bangun rumah pakai bata kan. Nah, ini dia pakai buku. Apa ya? Sebenarnya aku kurang paham maksud intinya apa. Tapi mungkin apa ya, aku bingung, aku speechless. Motor lagi, aku speechless gitu. Ini tentang apa? Jadi kalau yang udah pernah baca ini maknanya apa buku ini, bisa komen, bisa kasih tahu aku gitu loh, supaya aku juga ngerti. Tapi yang aku tahu secara garis besar seperti itu gitu. Kayak aku cuman kasih buku ini rating 3 di Goodreads. Dan ada buku judulnya Lakon Asmara Loka, kisah-kisah asmara dunia pewayangan, karyanya Mas Mahadewa Adiseta. Jujur, pertama aku beli buku ini karena random aja gitu. Aku suka, FYI aku suka banget cerita-cerita tentang pewayangan, karena dari kecil aku selalu disuguhin tontonan itu, ketoprak humor zaman baheula ya. Lalu kayak ya semacam-macam itulah. Dan almarhum papaku juga dulu itu dia tuh senang ngedalang gitu waktu zaman mudanya gitu. Jadi aku juga pengen tahu. Bahkan dulu aku sempet punya ya patung kecilnya Sinta dan Rama ya, yang aku beli di Sarinah zaman dulu. Itu karena aku suka banget gitu kan, sama Sri Kandi. Nah, di buku ini ya, setelah aku baca buku ini, pandanganku terhadap tokoh-tokoh tersebut itu jadi agak beda gitu. Contohnya Rama Sinta ya. Aku dulu beranggapan bahwa Rama dan Sinta itu adalah pasangan yang ideal di pewayangan.
Tapi setelah aku baca buku ini, aku ngerasa kalau Sinta ini tuh kayaknya kebagusan ya buat seorang Rama gitu. Karena Rama ini diceritakan kan dia itu tidak percayaan gitu sama si Sinta gitu waktu Sinta diculik kan. Dia padahal Sintanya itu menjaga dirinya itu untuk Rama gitu. Bahkan setelah nikah pun dia tetap nggak percayaan sehingga Sintanya tuh akhirnya pergi. Maksudku jadi ya gitu pokoknya menurutku jadi mereka itu sebenarnya nggak cocok gitu. Sinta bahkan mungkin lebih cocok sama Hanoman kali ya, karena ya seperti itu gitu. Atau juga ada juga Arjuna ya. Arjuna seperti apa sih yang kita tahu ya kan, ganteng ya kan, digila-gilai banyak wanita dan memang seperti itu. Tapi setelah aku baca buku ini aku jadi punya pandangan bahwa ternyata Arjuna itu dalam tanda kutip sok kegantengan. Karena apa ya? Karena ada salah satu ceritanya, ini kan kumpulan cerita pendek ya, salah satu ceritanya di mana Arjuna itu ngerayu istri orang ya, dan dia itu kepedean bahwa istri orang tersebut akan meninggalkan suaminya untuk dia gitu loh. Kan itu agak kurang ajar ya. Ya seperti itulah ya, seperti itu gitu. Tapi ternyata enggak, perempuannya itu ya dia itu sempat bilang ya bunuh aja saya gitu loh, daripada saya harus meninggalkan suami saya gitu kan. Jadi seperti itu. Dan aku suka banget dan aku nggak nyesel beli buku ini. Ini bagus banget untuk kalian yang juga suka tokoh-tokoh pewayangan ya, dari Mas Mahadewa Adiseta, bagus banget. Oke, aku kasih buku ini rating 4 atau 5 gitu di Goodreads. Oke, next ada Seven Husbands of Evelyn Hugo ya. Ini bercerita tentang artis Hollywood perempuan ya pada tahun sekitar 40-50-an lah ya. Nah, dia itu memiliki mantan suami sebanyak 7 orang. Dan dan di masa sekarangnya itu ada seorang reporter yang ditugaskan untuk mewawancarai dia gitu, kisah hidupnya dia. Dan dia ditugaskan karena si Evelyn ini meminta si reporter itu yang mewawancarai dia gitu, karena ternyata ada suatu hal di masa lalu yang ingin dia perbaiki gitu. Bagus ya. Aku juga bahkan kasih notes di beberapa ininya, karena ada bagian-bagian yang menurutku sih agak konyol gitu. Agak konyol waktu dia memilih atau waktu dia memutuskan untuk menikah dengan salah satu mantan suaminya dia gitu. Tapi bagus. Aku kasih buku ini rating 4 di Goodreads. Tapi tidak meninggalkan kesan apa-apa sih kalau di aku ya. Jadi untuk baca ulang kayaknya enggak. Tapi aku pengen bilang kalau versi Inggrisnya ini mudah dimengerti bagi aku yang bahasa Inggrisnya pas-pasan gitu kan. Mudah dimengerti. Atau kalian mungkin mau baca versi Indonya, itu udah ada. Aku kemarin lihat gitu kan. Boleh juga. Oke, nextnya aku punya yang adult lagi, A Week Long Journey ya, berkisah tentang seorang remaja perempuan yang trip ke China. Jadi dia bareng family-nya trip ke China. Tadinya dia tuh enggan banget untuk pergi ikut sama keluarganya. Tapi ternyata di sana dia malah menemukan seseorang yang dia sukai gitu, dan dia melakukan perjalanan yang memorable akhirnya karena bertemu lagi dengan keluarganya yang lain di China sana. Ringan, tapi aku juga nggak berkesan ya. Bagus tapi nggak ada kesan khusus gitu, nggak ada yang istimewa menurutku. Hanya kisah perjalanan ya seperti itu dari Altami Ende. Untuk kalian yang mau baca buku yang adult, yang ringan, ini boleh dibaca A Week Long Journey. Oke,
Aku kasih buku ini rating 3 atau 4 gitu ya di Goodreads. Lalu ada buku yang sebenarnya aku DNF atau Do Not Finish, yaitu dari Edgar Allan Poe, Black Cat and Other Stories ya. Jadi ini kumpulan cerita pendek dari Mr. Poe ya, dimana dia adalah masternya buku-buku horor ya. Dan sebelum Stephen King pastinya ya, sebelum masanya Stephen King. Nah, tapi ini terlalu apa ya, kalau Frankenstein itu kan horor juga, tapi dia bahasanya indah dan mudah dimengerti. Ini bahasanya sulit, padahal aku udah baca versi Indonya gitu loh, jadi aku kurang mengerti gitu. Jadi creepy-nya aku nggak bisa merasakan itu karena aku tidak mengerti, mohon maaf. Jadi aku DNF, sudah pasti tidak aku kasih bintang ya. Oke, nextnya aku punya Catherine Center, judulnya The Bodyguard ya. Berkisah tentang seorang wanita yang menjadi bodyguard dari seorang aktor. Lalu karena si aktor ini mau pulang ke rumah orang tuanya yang sedang sakit, dia tidak mau memperkeruh suasana dengan didampingi oleh seorang bodyguard. Jadilah mereka pura-pura pacaran gitu kan, dan nantinya juga akan pacaran beneran gitu kan, cheesy sebenarnya. Tapi menghibur sih ya, si ceweknya ini juga lagi grieving karena baru meninggal ibunya, dan juga baru putus sama pacarnya yang sesama bodyguard gitu kan. Dan beberapa buku ya, entah kenapa beberapa buku itu si tokohnya ini lagi mengalami grieving, ditinggal meninggal oleh orang tuanya. Beberapa buku yang aku baca selalu demikian gitu, aku juga nggak tahu kenapa. Dan buku ini aku cuman kasih rating 4 karena ya udah gitu aja gitu kan, nggak ninggalin kesan yang gimana, menghibur, hanya sebatas itu, The Bodyguard. Lalu juga ada, nah ini juga salah satu buku di mana tokoh perempuannya sedang grieving ya, karena ibunya meninggal, walaupun ini sudah lama meninggalnya, tapi dia masih dalam proses grieving. Tapi ini ya ampun, ini buku sweet banget ya. Ini tuh Enemies to Lover trope ya, tapi apa ya, manis gitu loh. Jadi awal-awalnya aku baca ya gitu-gitu aja gitu ya, masalah percintaan anak remaja di sekolah gitu. Tapi kok makin lama gitu kan, aku jadi makin jatuh cinta juga sama si tokoh laki-lakinya karena dia itu sweet banget gitu kan. Aku bahkan setelah selesai baca buku ini tuh aku nggak bisa move on, karena aku pengen nyari lagi buku yang vibes-nya tuh kayak gini gitu, tapi belum nemu. Aku udah lama ya sering lihat buku ini warawiri gitu waktu di Periplus, toko-toko buku lainnya gitu, tapi aku nggak kepikiran untuk beli gitu kan. Pas aku nonton ini YouTuber luar namanya Hailey Pam ya, dia tuh favorit banget sama buku ini. Akhirnya aku juga pengen tahu gitu kan, kisahnya tuh tentang apa. Akhirnya aku beli, dan memang bener guys, aku susah sih dijelasinnya. Judulnya Better Than the Movies ya, karyanya Lynn Painter ya, mungkin kalian juga sering lihat. Boleh coba dibaca ya, karena ini bener-bener bagus. Oke, aku kasih buku ini of course ratingnya 5 di Goodreads. Next ada bukunya Colleen Hoover yang judulnya November 9 ya. Aku bacanya di Kindle waktu itu. Lihat nih, masih di sealed ya. Aku sengaja beli lagi karena aku sesuka itu sama buku ini. Ya ampun, ini kisah tentang laki-laki dan perempuan yang bertemu pada suatu saat gitu di sebuah restoran, dan mereka menghabiskan malam bersama di tanggal 9 November. Tapi mereka tidak ingin saling
kontak gitu kan, sampai di tahun berikutnya di tanggal yang sama. Nah, apakah mereka akan bisa bertemu terus? Apakah ada kendala-kendalanya? Nah, kalian harus baca sendiri. Ini buku bagus banget dan nggak tahu lebay apa enggak, tapi ini tuh bikin hati aku tuh kayak ngilu gitu loh bacanya. Karena kayaknya kata sebagian orang sih, Colleen Hoover itu kalau nulis buku akan seperti itu gitu loh, bikin hati ngilu. Dan memang bener sih, waktu aku baca buku ini tuh memang seperti itu. Mungkin nextnya aku bakal baca buku yang lainnya ya, biar tahu emang bener gak sih kalau dia nulis tuh kayak gitu gitu kan. Aku udah punya It Ends With Us ya, itu juga nanti akan difilmin, dan aku nggak sabar mau baca juga di tahun ini. November 9 ya, 9 5 bintang untuk buku ini. Oke, saking bagusnya 9. Oke. Aku punya buku klasik favorit aku banget yaitu Pride and Prejudice, karyanya master dari segala master, Jane Austen ya. Udah pada tahu pastinya, judulnya pun udah pada familiar banget sama judul ini ya. Filmnya ada di Netflix. Aku juga nonton filmnya dulu sebelum baca buku ini. Di awal aku nonton film tuh sebenarnya aku biasa aja gitu, jadi aku nggak tertarik amat untuk baca bukunya gitu. Bisa dilihat dong di sini, ini buku udah lama banget tapi nggak pernah aku baca. Selain karena nggak tertarik, juga karena pas mulai baca itu aku kurang paham ya, karena ini klasik dengan bahasa Inggris yang sulit gitu. Jadi aku give up, aku nggak baca lagi sampai suatu saat aku akhirnya baca lagi di Kindle, dan akhirnya aku mengerti gitu, dan akhirnya aku suka banget. Bahkan aduh, nggak ngerti lagi sih ya kan, jadi jatuh cinta banget sama Mr. Darcy ya kan. Itu tokoh favorit laki-laki aku yang paling aku suka, si Mr. Darcy ini kan. Jadi kisah cinta antara si Elizabeth Bennet sama Mr. Darcy ya. Jadi yang mana ya, ini tuh Enemies to Lovers versi klasik ya, yang aku pernah baca ya. Ini bagus banget. Aku kasih buku ini rating 5, dan aku nyesel kenapa nggak dari dulu aja aku baca gitu loh ya. Nih. And then aku juga punya buku klasik, tapi ini versi singkatnya ya, karena buku aslinya itu tebel banget parah ya. Judulnya Anna Karenina by Leo Tolstoy ya. Ini kisah cinta yang tragis ya, kisah perselingkuhan wanita yang sudah berumah tangga ya. Tapi ini kisah tertragis, jadi aku nggak akan baca versi lengkapnya yang tebel itu, nggak akan, karena aku nggak suka sih. Walaupun aku kasih banyak anotasi, tapi aku nggak suka, jadi aku nggak akan baca buku itu. Mungkin nanti kalau dari Leo Tolstoy aku mau coba baca War and Peace ya, katanya sih bagus. Semoga aku bisa mengerti, karena ya aku punya dalam versi Inggris dan ini klasik gitu kan, aku juga nggak tahu. Semoga ini aku cuman kasih 2 atau 3 gitu, karena aku nggak suka. Lalu ada buku klasik juga dari Charlotte Bronte, yaitu The Professor ya. Ini apa ya? Ini cuman kisah tentang seorang guru yang jatuh cinta sama muridnya. Tapi semakin aku baca, aku semakin suka sama buku ini. Walaupun buku ini tuh sebenarnya simple, tapi banyak banget makna yang terkandung di dalamnya. Salah satunya si murid tadi itu ya, dia itu kan hanya seorang gadis miskin ya, dan dia juga sebenarnya sudah jadi guru. Tapi dia itu mau menuntut ilmu lagi, makanya sekolah yang meng-hire dia sebagai guru itu memfasilitasi belepotan, memfasilitasi dia untuk sekolah, ikut belajar lagi gitu.
Yang tadinya dia itu dari murid yang tidak mengerti sampai akhirnya dia itu jadi murid yang paling pinter gitu. Jadi secara nggak langsung dia tuh kesayangan si profesor ini bukan karena dia itu cantik, bukan karena apa, karena dia itu semangat belajarnya itu tinggi gitu. Dia tuh nggak cantik, nggak kayak teman-teman teman-temannya yang lain gitu, nggak. Nah, banyak banget sih, banyak banget makna-maknanya, dan ini buku bagus banget. Aku beli versi Indonya ya di Mizan, kalian harus baca, mudah dimengerti, banyak maknanya. Aku kasih buku ini 5 bintang di Goodreads. Oh ya, nextnya juga aku ada buku klasik ya, FYI. Tahun ini aku banyak banget baca buku klasik karena aku tuh tahun ini suka banget nontonin YouTuber luar. Kalau kalian tahu namanya Emma atau Emmy gitu, dan dia banyak merekomendasikan buku-buku klasik, dan akhirnya aku jadi pengen gitu baca-baca buku-buku klasik, dan memang beberapa dan banyak banget yang aku suka. Nih, ini juga dari Ernest Hemingway ya, judulnya A Farewell to Arms. Kalau kalian tahu, buku ini juga ada filmnya di zaman dahulu gitu kan, film lama. Dan aku baca bukunya versi Indo dari penerbit Narasi. Nah, Narasi ini banyak menerbitin novel-novel klasik juga gitu. Dan aku suka banget sama buku yang ini. Ini jadi novel historical romance juga. Kalau nggak salah, ini latarnya di Perang Dunia Pertama di Italia, kalau nggak salah ya, di Italia. Berkisah tentang Letnan Henry Frederick yang dia adalah seorang bukan orang Italia tapi orang Amerika yang menjadi tentara untuk Italia gitu, dengan seorang perawat bernama Catherine Barclay. Ini aku sih sebenarnya lebih suka membaca waktu yang latar belakang perangnya itu loh, bukan latar belakang ya, aku lebih suka tertarik dengan perangnya itu sendiri yang dijabarkan di sini gitu kan. Untuk kisah cintanya sebenarnya dia tuh agak sedih ya, sedih dan tragis ya, seperti di sini ditulis kisah yang puitis, indah dan tragis. Nah, ini benar banget ya. Nah, yang paling aku suka dari buku ini adalah bagian dimana waktu Henry melarikan diri karena dia tidak ingin menjadi tentara lagi ya. Dia sudah terlalu muak dengan peperangan gitu kan, banyak teman-temannya yang meninggal, dan dia memutuskan untuk tidak ingin menjadi prajurit lagi. Dia melarikan diri karena sedang dikejar-kejar oleh, kalau di Indonesia mungkin provos ya. Nah, dia dia sedang melarikan diri, dan dia mengajak Catherine yang sedang hamil ini ke Swiss. Dan di situ penggambaran mengenai Swiss ya digambarkan oleh Hemingway itu dengan sangat indah bagi aku. Kalian mungkin harus coba baca paling nggak sekali seumur hidup buku ini. Ini bagus. Ernest Hemingway. Aku kasih buku ini rating 4 di Goodreads. Oke, nextnya buku klasik lagi, yaitu Franz Kafka, yaitu Metamorphosis ya, udah terkenal banget dong. Yang kalian penyuka klasik pasti tahu. Tapi mohon maaf, aku kurang mengerti maksud dari buku ini. Ini berkisah tentang seorang laki-laki ya, yang fisiknya berubah menjadi seperti serangga. Dia mengalami sakit, tapi kelamaan dia itu menjadi seperti serangga. Yang aku simpulkan gitu, bahwa dia itu lama-lama itu terlupakan gitu, bahkan oleh keluarganya sendiri. Padahal dia itu adalah seorang tulang punggung di keluarga tersebut. Yang aku tangkap sih seperti itu ya, entah mungkin maksudnya benar atau enggak, tapi aku kurang suka ya, karena menurutku nggak tahu ya, bikin stres kali ya. Aku nggak suka buku yang bikin stres. Nah, ini salah satunya. Aku cuman kasih buku ini rating 3 di Goodreads.
Oke, selanjutnya ada buku judulnya The Reason You're Alive. Ini buku yang random banget. Aku beli di BBW online karena aku lihat di Goodreads ratingnya bagus ya, dan ternyata memang bagus. Buku yang heartwarming tentang hubungan seorang anak dan ayahnya ya. Dan di sini POV-nya POV si ayah, juga menceritakan waktu ayahnya ini bertemu dengan ibunya zaman dahulu gitu loh. Kenapa akhirnya mereka menikah. Ya pokoknya kalian harus baca sendiri deh, kalau aku ngomong bakalan spoiler ya. Tapi judulnya ini memang sesuai dengan ceritanya gitu loh. Jadi si ibunya ini kan pelukis ya. Dia melukiskan sosok si ayahnya bersama anaknya tersebut gitu loh, yang judulnya itu The Reason You're Alive. Ya kurang lebih seperti itulah. Pokoknya kalian harus baca sendiri, cukup layak untuk dibaca ya, amat sangat. Dan ada sedikit kisah tragisnya yang dialami oleh si istri tersebut. Buku ini aku kasih rating 4 di Goodreads. Oke, selanjutnya aku punya another buku klasik lagi, judulnya A Tale of Two Cities ya, karyanya Charles Dickens. Dan aduh, speechless. Aku suka banget sama buku Charles Dickens yang ini ya, karena apa ya, ini cerita tentang cinta segitiga sih sebenarnya, tapi dibalut dengan nuansa sedih, tegang ya pada masanya. Dan pertama aku baca gitu ya, dan seterusnya aku tuh nggak pengen cepet-cepet ngabisin buku ini, karena nggak tahu ya, menurutku walaupun ada bagian-bagian yang sadis banget gitu ya di buku ini, tapi buku ini tuh rasanya tuh indah aja gitu. Beda halnya kalau misalkan yang bikin kita stres ya, dan ini nggak sama sekali. Dan sedih banget buku ini. Aku punya versi Indonya, dan ini beli second juga karena udah susah banget nyari yang kayak gini nih. Untungnya aku masih dapet. Nah lihat tuh, aku kasih anotasi banyak banget karena ini emang indah banget. Jadi berlatar belakang di Inggris dan Paris di masa itu gitu loh, dimana waktu itu banyak orang-orang yang dihukum penggal. Ini bagus banget sih, tentang pengorbanan, tentang apa ya, tentang kasih sayang antara antara sahabat gitu kan ya. Ini bagus banget. Aku kasih buku ini ratingnya 5 di Goodreads. Oke. Selanjutnya another klasik lagi dari Jane Austen, yaitu Persuasion ya. Walaupun aku nggak sesuka itu gitu, maksudnya nggak seperti yang Pride and Prejudice, tapi ini juga buku yang bagus gitu, tentang istilahnya tentang cinta lama bersemi kembali ya. Dan di sini buku yang mengajarkan bahwa kita tuh sebenarnya punya pilihan gitu loh, dan jangan pernah mendengarkan omongan orang lain, dengarkanlah hati kita. Itu sih yang aku dapat, maknanya dapet. Dan satu hal, bukunya cantik. Ini versi Indo, aku beli di Mizan. Lihat dong edges-nya ya kan. Aku suka. Ini aku kasih rating 4 di Goodreads. Lalu ada satu buku klasik dari Hemingway, tapi judulnya dulu ya. Judulnya The Sun Also Rises ya. Apa ya? Buku ini tuh menurutku cuman tentang adu banteng aja, udah gitu, that's it. Udah itu doang yang aku tangkep, karena kisah cintanya pun ini tuh nggak jelas banget. Jadi laki-lakinya ini kan jatuh cinta sama seorang wanita, tapi wanitanya ini punya banyak pacar, gonta-ganti pacar,
dan akhirnya dia juga naksir lagi sama salah satu peserta adu banteng itu gitu loh. Aku pikir ya what gitu kan, ini apa nggak toksik gitu kan ya ceweknya. Pokoknya ya udah gitu aja gitu ceritanya. Aku nggak ngerti deh, mungkin yang udah pernah baca gitu atau mungkin baca Inggrisnya mungkin lebih dapat gitu ini maknanya itu tentang apa gitu loh. Yang aku dapat sih cuman itu doang, dan aku nggak suka dengan bukunya Hemingway yang ini, nggak kayak yang A Farewell to Armed Study gitu kan. Ini cuman aku kasih rating 2 gitu kalau nggak salah di Goodreads. Oke. Selanjutnya aku punya buku non fiction, kayaknya mungkin ini buku enggak, bukan buku satu-satunya, buku fisik satu-satunya yang non fiction, yaitu Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan, karyanya Mbak Esther Lianawati, yaitu psikologis feminis untuk meretas patriarki. Awalnya aku selalu berpikiran gini, aku udah denger lama mengenai feminisme gitu kan ya, tapi aku nggak pernah kepengen untuk baca gitu. Menurutku tadinya memang kodratnya wanita memang seperti itu gitu, memang adanya tuh di bawah laki-laki. Tapi setelah aku baca buku ini dan banyak isu-isu yang dibahas, aku jadi berpikir ulang gitu. Kayaknya memang kita perlu untuk belajar sedikit aja mengenai feminisme ya, untuk yang perempuan. Dan di dalam buku ini banyak banget teori-teori psikologi yang dibahas ya sama Mbak Esther. Teori-teori yang dulu aku banyak pelajarin waktu aku kuliah dulu, karena aku kuliah psikologi kan. Jadi dan setelah aku baca gitu, ternyata teori-teori tersebut yang dari Freud, Erikson gitu, itu ternyata nggak masuk gitu untuk psikologi feminisme, dan banyak yang bertentangan. Buku ini buku bagus sih, jadi kita bisa melihat psikologi feminisme ya lebih dalam gitu loh, lebih dalam. Jadi perempuan itu bukannya harus di atas laki-laki, tidak, tapi setidaknya harus setara, karena kalaupun perempuan di atas laki-laki itu tidak seimbang juga, begitu katanya. Nah, buku ini aku kasih rating 5 di Goodreads karena segitu bagusnya, dan aku udah punya buku-bukunya Mbak Esther yang lain, tinggal aku baca aja di tahun ini. Oke. Lalu ada novel yang menyangkut feminisme juga. Jadi namanya itu Kim Ji-young, lahir tahun 1982. Karyanya Cho Nam-jo. Nah, di buku ini novel ya, bercerita tentang seorang perempuan di Korea sana yang di hidupnya itu dia mengalami berbagai isu ya yang bertentangan dengan yang bertentangan dengan feminisme ya mungkin ya. Jadi banyak mengangkat isu-isu untuk kita kaum perempuan gitu, dan ini relate banget, nggak cuman untuk wanita-wanita di Korea sana, tapi juga menurutku sih di seluruh dunia ya, khususnya Asia gitu. Banyak banget, apalagi di Indonesia banyak kasus-kasus yang sama yang ada di buku ini. Buku ini bagus, tipis juga ya, ringan, maksudnya berat sih isunya, tapi mudah untuk dimengerti gitu loh. Buku ini aku kasih rating 4 di Goodreads. Lalu aku punya novel thriller J-lit ya, atau Japan literatur, yaitu Real Face, karyanya Chinen Mikito. Ya, pasti kalian udah sering banget ya ngedengerin pembahasan tentang buku ini, jadi aku nggak perlu panjang lebar. Buku ini thriller yang dibalut unsur komedi di dalamnya, berkisah tentang dunia bedah plastik di Jepang sana ya. Bagus dan seru ya untuk diikuti gitu loh, dan membuat aku tuh tercengang-cengang di belakang. Aku kasih buku ini rating
3 atau 4 gitu di Goodreads. Lalu aku punya buku dongeng, judulnya Little Red Riding Hood ya. Of course ini buku dongeng untuk dewasa karena di sini ditulis it has never been this dark, karena bener banget isinya bukan dongeng untuk anak-anak ya. Tapi gambarnya cantik ya. Ini diceritakan ulang oleh Mbak Rui Mehta dan benar sesuai dengan yang ditulis di covernya gitu loh. Ini buku dark banget. Jadi aku tahu sih kisah tentangnya si kerudung merah ini, tapi sekilas aja. Tapi pas aku baca dengan versi darknya gitu, jadi aku jadi jadi terperangah gitu ya, terperangah membacanya. Dan banyak sebenarnya pelajaran yang didapat di buku ini gitu loh. Salah satunya ya, kita harus mendengarkan perkataan orang tua ya. Lalu jangan sok tahu gitu kan, jangan mementingkan keinginan apa ya, jangan egois gitu loh untuk aku mau ini harus ini itu jangan gitu. Kayak gitu yang aku dapat. Buku ini aku kasih rating 4 di Goodreads. Cocok dibaca tapi untuk dewasa ya. Oke. Lalu ada buku klasik ya, judulnya The Adventures of Tom Sawyer ya. Buku yang terkenal banget, karyanya Mark Twain. Buku ini aku nggak tahu bisa untuk anak-anak atau tidak, karena ada di salah satu bagian yang menurutku cukup sadis ya, yang nggak pantas dibaca anak-anak. Tapi banyak banget pelajaran juga yang didapat di buku ini. Jadi ini berkisah tentang anak yatim piatu yang dirawat oleh bibinya, yang keinginannya itu berpetualang gitu loh, dan juga nakal. Tom Sawyer ini nakal banget sih, nakal dan out of the box gitu loh, yang mungkin aku nggak tahu sih ya, nggak semua anak-anak gitu kayak gini gitu. Tapi pas aku pikir-pikir lagi gitu, terkadang bahkan di saat usia aku dewasa ini, aku juga kadang ngerasain apa yang dirasain si Tom Sawyer ini gitu loh. Aku juga merasa bahwa aku pernah ngalamin itu juga gitu loh, nggak cuma waktu masa kecil tapi saat ini gitu. Itu sangat relate dan sangat relate di kehidupanku sendiri. Dan awalnya mungkin agak boring, tapi karena ceritanya ini intinya bagus gitu loh, jadi aku kasih buku ini rating 4 di Goodreads. Lalu ada buku fantasi ya, yang udah terkenal banget ya, yaitu Once Upon a Broken Heart, karyanya Stephanie Garber ya. Aku beli versi Indonya karena cantik banget ya kan, dari Mizan. Aku udah punya yang kedua dan ketiga tapi belum dibaca. Aku baca ini di awal tahun. Awalnya sama, aku juga agak boring gitu, tapi lama-kelamaan aku jadi masuk ke dunianya dia ini loh. Dunianya siapa ini? Evangeline Fox dan Jack ya, si pangeran hati katanya. Ini apa ya, ini itu sweet banget. Aku jadi pengen tahu kelanjutannya, nggak sabar pengen baca lagi gitu, tapi belum ada kesempatannya. Buku ini aku kasih rating 4 di Goodreads. Oke, kalian yang suka fantasi boleh nih baca buku ini. Ada satu buku yang aku baca di awal-awal tahun, yaitu Perempuan yang Berjalan Sendirian, karyanya Wesa Navarro. Nah, buku ini aku nggak ngerti tentang apa, dan aku bahkan lupa buku ini tentang apa, karena mungkin buku ini tuh berisi prosa-prosa ya, prosa-prosa yang terlalu sastra kayaknya. Jadi otakku mungkin nggak nyampe ke sana gitu kan.
Mohon maaf banget, tapi mungkin kalau yang udah baca kalian ngerti maksudnya apa, boleh komen di bawah sini biar kita sama-sama sharing gitu, karena aku kurang paham. Oke, mungkin aku cuman kasih rating 3 di Goodreads. Terus ada buku jilid lagi, judulnya Your Name, karya Shinkai Makoto ya. Buku yang animasinya udah lebih dulu keluar ya, dan sama penulisnya Shinkai Makoto juga. Lalu setelah animasinya dia menulis novelnya. Buku tentang dua remaja yang bertukar tubuh, laki-laki dan perempuan, dan pada suatu ketika mereka tidak bertukar tubuh lagi karena suatu hal gitu, dan si laki-laki mencari tahu nih kenapa si wanita ini tidak bertukar tubuh lagi gitu loh, sampai mengunjungi ke tempatnya dia berada gitu, mencari, dan memang ada suatu hal gitu loh. Heartwarming, tapi ya udah gitu, sebatas itu aja. Bukannya aku kurang suka, ya biasa-biasa aja gitu loh. Aku kasih buku ini rating 3 kalau nggak salah ya di Goodreads. Lalu ada, aduh panjang banget ya. Aku bakal singkat aja kalau misalkan kalau memang nggak ada yang perlu aku bahas ya. Jadi ada buku thriller judulnya Cinderella Addiction ya. Ini buku tentang orang gila semua. Jadi dari orang dewasanya ya sampai anak-anaknya itu gila semua gitu loh. Tadinya aku cuma mau kasih rating ini 3 gitu, karena gila itunya gitu kan. Tapi ternyata aku pikir ulang gitu loh. Bisa aja ada orang yang seperti tokoh-tokoh dalam buku ini gitu. Di dunia yang gila ini ya ada orang-orang seperti mereka yang gila ini gitu. Jadi mungkin dari latar belakang psikologisnya kan ya, si anak, si Cinderellanya ini kan, dengan di sini blurb-nya itu aja cuman aku hanya ingin bahagia, udah gitu doang kan. Dan memang bisa gitu loh, nggak menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang seperti mereka gitu. Jadi setelah aku pikir-pikir, aku akan kasih buku ini rating 4 di Goodreads. Lalu another thriller, oh ya tadi dari Akio Shirikako ya, dan ini sama Akio Shirikako juga, judulnya Burning Heat. Ini thriller dengan bumbu romantika ya, berkisah tentang blurbnya aja ya. Aku menikah dengan pembunuh suamiku demi menuntut keadilan, that's it gitu aja. Dan ya ceritanya tentang itu. Tapi di sini sebenarnya plot twistnya nggak gimana ya, cuman malah aku ngerasain waktu aku baca buku ini tuh sedih gitu loh, ada penyesalannya gitu pas aku baca. Dan mungkin apa ya kayak gitulah, ada penyesalannya gitu loh di plot twistnya itu. Aku waktu itu kasih buku ini rating 4. Terus aku punya buku yang random banget, yaitu Coco Chanel dan Chanel, karyanya David Bond ya. Ini buku juga second, aku beli di marketplace karena aku itu suka banget sama Parisian style. Jadi Coco Chanel ini adalah salah satu inspirationnya Parisian style ya. Jadi aku memutuskan untuk beli dan membacanya gitu. Di sini dijelasin dari pertama kali si Coco Chanel ini hanya seorang penyanyi di klub sampai akhirnya dia menjadi desainer kelas atas ya. Juga tentang kisah cintanya, kisah hidupnya, semuanya dibahas. Dan buku ini menampilkan gambar-gambar walaupun hitam putih tapi menarik. Aku suka. Aku kasih buku ini rating 4 di Goodreads. Oke, selanjutnya aku punya Khalil Gibran, Sayap-sayap patah. Ini buku aku udah pernah baca waktu aku SMP dulu.
tapi aku lupa persisnya gimana. Yang pasti ini kisah tentang kasih tak sampai dan juga kisah percintaan yang tragis ya kalau menurut aku. Tapi entah kenapa gitu ya, ini buku diterjemahin oleh Bapak Sapardi Djoko Damono ya. Tapi entah kenapa, mungkin aku memang tidak terlalu suka ya dengan buku-buku yang prosa, isinya prosa seperti ini gitu kan. Ini kan kalau aku bilang lebih ke prosa ya, dan karena nggak nyampe mungkin ya di otak aku. Jadi ya udah gitu loh, ini sebenarnya buku bagus tapi bukan untuk aku aja gitu. Ini aku kasih rating 3 atau 4 di Goodreads. Oke, lanjut. Aku juga punya buku novel investigasi dari Mas Zugaida ya. Judulnya Rencana Besar. Kalau kalian ngeh, buku ini udah ada filmnya, tapi antara film dan buku itu punya perbedaan yang cukup jauh gitu. Walaupun tujuan dan maknanya itu sama, tapi sama-sama bagus. Jangan salah, filmnya bagus, bukunya pun lebih bagus lagi gitu. Dan apalagi pas adegan waktu unjuk rasanya ya, itu kalau aku tuh merinding banget ya, karena jiwa nasionalisnya itu jadi muncul gitu kan. Bagus, ini bagus, seru ya. Aku kasih buku ini rating 4 di Goodreads. Oke, terus aku punya A Letter to a Young Poet ya, atau surat-surat untuk penyair muda, karyanya Rainer Maria Rilke ya. Aku tadinya belinya yang ini, ngerti sih, cuman aku pengen lebih memahami aja, dan kebetulan dari basa-basi ya, aku beli versi Indonya dan aku lebih bisa mengerti gitu ya. Dan ini bagus banget, banyak maknanya. Ini juga klasik ya, banyak makna kehidupan di dalam buku ini. Aku kasih buku ini rating 4 karena bagus banget. Selanjutnya ya, kita cepet aja. Ada buku dari Mas Rusdin S. Rauf ya, ada Quranic Law of Attraction, lalu ada yang mendatangkan pertolongan Allah, dan juga Positive Vibration. Buku ini bagus semua karena aku memang sedang mempelajari Loa gitu kan ya. Lalu aku menemukan buku ini. Bagi kalian yang pengen juga memahami apa itu Loa, apalagi berdasarkan based on Quran ya, ini bagus. Aku waktu itu sampai ikut gatheringnya ya, karena segitu bagusnya. Sebenarnya kalau kalian nggak mau baca ketiganya nggak apa-apa, karena ini yang Quranic of Law of Attraction ini sudah mencakup juga yang keduanya ini. Aku kasih buku ini rating 5 di Goodreads, tapi yang dua ini belum ada. Tapi kalaupun ada, aku bakal kasih rating 5 juga. Oke. Lalu ada buku traveling ya, dari Mbak Mutia Esvan, dari toko buku ke toko buku. Ini buku bagus banget ya, aku liatin nih. Dia banyak gambar-gambarnya, foto-foto yang colorful banget ya. Jadi ini adalah paket lengkap. Aku paling suka jalan-jalan dan toko buku, dan ini mencakup keduanya gitu, kedua hal yang aku suka banget. Dan dari sini aku jadi banyak tahu tempat-tempat khususnya toko buku yang menarik-menarik di Eropa sana ya. Aku juga tahu kastilnya Dracula itu ada di mana ya lewat buku ini ya. Buku ini bagus, aku kasih rating 4 atau 5 gitu di Goodreads. Lalu ada buku judulnya Kastil Es dan Air Mancur yang Berdansa. Ini ditulis oleh Mbak Priska Primasari ya. Dan ini bukunya latarnya juga di Eropa ya kalau nggak salah. Jadi apa ya,
bagus sih. Ini romansa ya, romansa, kisah romansa antara Winter dan Florence gitu loh. Dan di belakangnya juga nanti bakal kalian temuin plot twist. Buku ini aku kasih ratingnya 3 karena ya biasa aja gitu, nggak ada kesan tersendiri. Oke, selanjutnya ada kumpulan cerpen berjudul Stala Dewi dari Emil Amir. Ini adalah kumpulan cerpen yang banyak menceritakan tentang kebudayaan masyarakat di Sulawesi sana, seperti Toraja, Makassar. Nah ini isinya banyak mengangkat isu-isu budaya yang ada di sana. Sebenarnya buku ini bagus ya, bagus, isinya bagus. Tapi sayangnya aku tidak menikmati, entah karena apa, mungkin karena terlalu berat gitu ya isu yang diangkat di sini gitu. Dan aku berasanya walaupun bukunya tipis, tapi ini tuh kayaknya nggak habis-habis gitu. Jadi karena aku tidak menikmati aja, bukan karena tidak bagus. Nah, buku ini aku kasih rating 3 di Goodreads. Oke. Selanjutnya ini kebalikannya, karena aku suka banget sama buku ini. Aku suka parah. Judulnya Madam Sri, penulisnya Mosebo ya. Jujur aku beli ini karena waktu itu lagi di diskon gede-gedean, jadi cuma di bawah 30.000 aja. Dan aku pas baca blurbnya kayaknya sih aku suka, dan ternyata memang iya, aku suka banget. Aku suka novel dengan cerita-cerita seperti ini gitu loh. Yang di sini diceritakan bahwa si wanitanya itu berusia 28 tahun dan laki-lakinya itu jauh lebih muda dari wanitanya, yaitu dia baru lulus kuliah pada saat itu. Dan ceritanya itu romantis banget menurut aku ya, gimana ya, pokoknya ini buku tipikal aku banget lah ya. Aku kasih buku ini rating 5 di Goodreads gitu sukanya. Dan by the way, waktu aku baca novel ini aku sambil dengerin Spotify gitu, karena nggak tahu ya aku doang apa kalian juga gitu, karena aku kadang baca buku tuh sambil dengerin musik. Jadi suatu saat aku dengerin musik tersebut gitu, jadi aku langsung ke connect waktu aku baca buku ini gitu. Nah, entah aku doang yang aneh, apa kalian juga pernah? Silahkan komen di bawahnya. Oke? Dan aku punya buku fantasi dari V.E. Schwab ya, judulnya The Invisible Life of Eddie LaRue ya. Ini pertama aku pengen nunjukin, aku beli versi ilustrasinya dan ini cantik banget. Di edges-nya ya ada bunga-bunga gini, dan di dalamnya ini tuh cantik banget, parah ya. Kalian harus lihat kok, full color ya. Dan aku dapet ini dengan harga yang jauh banget lebih murah dibandingkan kalau aku beli di toko buku gitu ya, karena ini mungkin pre-love tapi dia masih sealed gitu dengan kondisi yang bagus, dan itu bener-bener good deal gitu. Aku lupa harganya berapa ya. Dan ceritanya walaupun ini sedikit boring ya di awalnya, tapi lama-kelamaan aku juga bisa kok nikmatin buku ini gitu ya. Jadi ini berkisah tentang si Eddie LaRue ya, yang sudah hidup berabad-abad gitu, karena dia dikutuk. Waktu itu dia kan mau dinikahin nih, tapi dia nggak mau gitu. Dia minta tolong sama seorang malaikat ya, tapi malaikatnya itu jahat ya. Aku lupa namanya siapa. Tapi gimana ya, dibilang jahat juga enggak, baik juga enggak gitu. Nah, sampailah dia, pokoknya dari tahun 1700-an ya kalau nggak salah, sampai di tahun 2000-an gitu, sampai sekarang gitu dia masih ada, dari abad ke abad, dari zaman ke zaman. Nah, pokoknya intinya tentang itu, dan aku kasih buku ini rating 4 di Goodreads ya. Buat kalian yang mau coba baca buku fantasy yang temanya seperti ini, boleh dicoba baca, atau yang udah pernah komen di bawah. Oke.
Oke, selanjutnya adalah buku-buku yang aku baca lewat Kindle alias aku tidak punya buku fisiknya. Oke, yang pertama ada judulnya Dial A for Aunties ya. Itu karyanya Jesse Q Sutanto ya. Dia ini sebenarnya orang Indonesia tapi dia menerbitkan bukunya itu di luar sana gitu kan. Ini buku tentang thriller yang dibalut unsur komedi ya. Dan ini lucu banget sih, terutama si tante-tantenya ini. Jadi di buku ini itu diselipin gitu bahasa-bahasa Indonesia yang menggunakan logat Chinese gitu. Dan dan ini lucu banget sih tantenya. Dan tantenya itu polos banget gitu kan. Ibunya juga, pokoknya kalian harus baca sendiri ya karena ini bagus sih, ini bagus. Aku kasih buku ini rating 4 di Goodreads ya. Terus ada Pasta Kacang Merah ya, atau Sweet Red Bean Paste ya, karyanya Durian Sukegawa. Dan ini adalah buku yang buat aku nangis juga parah. Jadi buku ini ada lucunya, ada sedihnya, ada terharunya, dan at the end ya, buku ini sukses bikin aku nangis sesenggukan karena segitunya gitu kan. Kalian udah pernah baca, gimana coba kalian nangis juga nggak kayak aku gitu. Dan buku ini lucu juga karena di awalnya itu si Tokue ya, tokoh nenek di buku itu gitu, nenek yang bekerja di toko dorayaki itu ya, dia itu kan ngajarin si ada yang mudanya itu, aku lupa namanya siapa, untuk buat pasta kacang merah yang enak gitu. Salah satunya adalah dengan cara menanyakan kabar si kacang merah tersebut gitu. Jadi kamu apa kabar, kamu dari mana aja gitu. Awalnya aku pikir itu kayak orang gila ya, tapi ternyata itu tuh punya maknanya juga gitu, tersendiri, punya makna tersendiri juga gitu. Nah, pokoknya buku ini bagus tentang persahabatan antar generasi ya. Aku suka banget. Aku kasih buku ini rating 5 di Goodreads. Terus ada bukunya Georgette Heyer ya, yang judulnya The Convenience Marriage. Ini juga buku yang bagus banget ya. Ini buku yang vibes-nya itu seperti kalian baca Jane Austen, cerita-ceritanya Jane Austen ya. Cuman kan eranya si Georgette ini lebih baru ya daripada si Jane Austen ya. Tapi ya kurang lebih seperti itu vibes-nya. Dan ini bagus banget ya, bercerita tentang Horatia yang menggantikan kakaknya untuk dijodohkan. Dan Horatia ini adalah perempuan yang gemar berjudi ya, kerjaannya main judi terus, minta duit terus ke suaminya ya, karena kan mereka cuman menikah sebatas perjanjian aja gitu. Tapi suaminya ya tetap ngasih gitu karena suaminya kan bangsawan ya, kaya raya gitu kan. Dan kakaknya juga ya, sama koplaknya, kakaknya si Horatia yang laki-laki, sama juga koplaknya sama si Horatia suka main judi juga ya. Dan ini bagus sih, bagus banget. Bukunya sebenarnya nggak begitu tebal, mungkin buku fisiknya ya. Aku kasih buku ini rating 5 di Goodreads. Terus juga ada Frederica dengan pengarang yang sama, Georgette Heyer ya, sama vibes-nya, tapi bercerita tentang seorang kakak yang mencarikan jodoh untuk adiknya ya. Bagus juga, aku kasih buku ini rating 4 di Goodreads. Lalu ada The Things We Left Behind, bercerita tentang orang yang berprofesi sebagai yang berprofesi sebagai tukang bersih-bersih rumah bekas orang meninggal gitu. Nah, tapi dia pemilik company-nya gitu. Jadi ada sebuah company yang menyalurkan jasa tersebut gitu. Bagus sih, bagus, banyak maknanya juga, banyak pesan-pesannya juga ya. Buku ini juga aku kasih rating 4 di Goodreads. Penulisnya aku lupa siapa gitu namanya, yang jelas penulis Korea. Lalu ada Healing with Quran ya. Ini karya Ummu Kalsum. Buku ini juga bagus ya, banyak pesan-pesannya.
banyak kata-kata yang relate di kehidupan kita ya, sebagai khususnya untuk muslim ya, tanpa terkesan menggurui juga. Aku kasih buku ini rating 4 di Goodreads. Lalu ada buku yang aku udah nggak punya fisiknya karena udah aku unhaul, judulnya Hold On It Hurts ya, karyanya Adelia siapa gitu, aku lupa. Seperti yang aku bilang ya, aku disclaimer dulu bahwa nggak semua buku itu cocok untuk semua pembaca, dan buku ini sangat tidak cocok untuk aku gitu loh. Kadang buku yang baik itu bisa ya membuat kita itu jadi suka banget sama tokoh di buku tersebut, bisa juga bikin kita benci banget sama tokoh tersebut gitu kan. Itu berarti penulisnya sukses. Tapi bukan kayak gini kejadiannya di buku ini, bagi aku, karena aku nggak suka sama tokoh-tokohnya ya. Gini, aku susah sih ngejabarinnya. Jadi di situ kan ada digambarkan laki-laki yang kaya raya ya, dia jahat, tapi caranya dia bicara itu kayaknya nggak menggambarkan kalau dia itu kaya raya banget gitu. Sementara katanya dia itu miliarder lah gitu ya, ibaratnya tajir parah gitu kan. Tapi dari kata-katanya aja itu kayak orang mohon maaf kayak kampungan gitu kan. Jadi nggak sesuai gitu loh. Jadi menurutku tidak sukses menggambarkan karakternya gitu sih. Bukan karena dia jahatnya ya, tapi karena nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai. Jadi aku nggak suka sama buku itu, mohon maaf ya. Bukan berarti buku itu tidak bagus. Mungkin bagi kalian yang udah pernah baca mungkin ada yang bilang bagus, itu memang berarti buku itu untuk kalian gitu, tapi bukan untuk aku. Itu aja. Kalau ada di Goodreads, itu kan belum ada di Goodreads juga, aku bakal kasih buku itu rating 2 kayaknya ya, karena aku kecewa. Tapi semoga buku-buku lainnya dari Adelia lebih bagus ya, pastinya harus maksudnya aku pasti baca nextnya, siapa tahu ada lagi kan. Kayaknya udah semuanya aku sebutin. Udah panjang juga videonya ya, semoga kalian gak bosen, kalian juga gak bingung karena omonganku yang belibet. Mohon maaf banget karena aku baru pertama. Oke, udah segitu aja dulu. Semoga nextnya aku bisa lebih baik lagi ya. Dan kalau kalian mau rekomendasiin buku-buku apa aja boleh, siapa tahu aku juga terinspirasi kan. Udah gitu aja. Thank you for watching ya. Jangan lupa subscribe, likes, dan komen di bawah ini. Oke, see you on the next video. Bye bye.